saya mewakili teman-teman saya dalam mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan ingin melakukan wawancara bersama Bu Said sebagai kaprodi dari Fakultas Ilmu Hukum. Sebelumnya kan tadi kita sudah melakukan wawancara ya, dengan beberapa tenaga pendidik. Bapak Bro juga Bapak Bro. UB di kampus ini. Nah, kita menanyakan sudah sejauh mana mereka bekerja di sini, lalu bagaimanakah terkait ganjaran yang didapatkan terkait tentang gaji, jaminan kesehatan, terus juga tunjangan dan bonus-bonus yang lainnya seperti apa. Nah, dari beberapa pertanyaan tersebut kan yang kita temui bahwa kurang meratanya adanya jaminan kesehatan yang mana itu sangat penting untuk para pegawai yang bekerja di sini, baik dari tenaga keamanan dan juga tenaga bantuan di kampus ini. Yang ingin ditanyakan adalah apakah perlu sebagai pihak kampus ini memberikan jaminan yang layak untuk para pegawai-pegawai ini, bagaimana? Ya, pertama ya, saya kurang paham betul pendapatan apa dan sebagainya, berapa satpam atau UB ya. Karena kalau dalam undang-undang ketenagakerjaan itu yang namanya pegawai itu mencakup semuanya. Saya juga pegawai, kan gitu. Saya juga pegawai. Nah, tapi kalau kontrak ketenagakerjaan itu yang pertama kali itu yang harus dilihat adalah satu UMR, yang kedua itu soal memang jaminan kesehatan BPJS itu ada. Kalau dari dosen pegawai yang di kampus kan ada dua jenis kepegawaian kan, satu terkait tenaga pendidik, yang kedua tenaga kependidikan kan. Nah itu harus ada standarisasi yaitu UMR dan kesehatan itu penting. Nah kalau terkait dengan penghasilan mereka berapa saya juga kurang tahu, karena begini, kalau pertanyaannya kalau pihak kampus itu ada dua kan. Satu itu perguruan tingginya, yang satu itu namanya pengelolanya. Nah pengelola itu kalau di kampus lain mungkin itu namanya yayasan. Nah kalau di perguruan tinggi yang mimpin itu adalah rektor. Rektor itu ngurusi akademik dan semuanya, akademik ya. Tapi kalau terkait dengan gaji, terkait dengan tunjangan, terkait dengan jaminan kesehatan, itu kewajiban dari pengelola, gitu ya, pengelola. Karena dia mengelola melalui keuangannya. Jadi kalau jabatan kampus rektor sampai ke bawah itu mengelola pendidikan, tidak mengelola terkait keuangan. Dan nanti bisa dicek kalau di Indonesia ini yang ngelola itu namanya BP3TNU. Nah itu bisa dicek BP3TNU-nya. Karena kepegawaian, kalau saya itu kepegawaian, saya SK-nya dari BP3TNU, diangkat ke BP3TNU, bukan diangkat rektor. Tapi kalau jabatan saya sebagai kaprodi itu diangkat rektor. Gitu. Tapi kalau kita ngomong normatif, bahwa yang namanya kesehatan itu terpenting, penting sekali. Makanya muncullah yang namanya BPJS Ketenagakerjaan. Dan BPJS Ketenagakerjaan itu maksudnya gimana? Nanti kalau ada kecelakaan kerja atau kalau ada yang lain, selain kerja itu ya kalau orang dari rumah mau berangkat ke tempat kerja, nah itu bisa dihandle gitu lah. Atau waktu dia kerja sedang sakit itu bisa dihandle untuk itu. Tuh kalau ini ya. Tapi kalau soal normatifnya ya semuanya harus jaminan kerja itu harus. Nah maka muncullah yang namanya kontrak kerja. Nah kalau kontrak kerja ini setahun diangkat sebagai kontrak, 2 tahun diangkat sebagai kontrak, maka kalau kontrak yang ketiga harus tetap ya. Itu yang dimaksud dengan tidak boleh ada yang namanya pekerjaan itu yang bahasa ininya honorer atau kontrak ya. Itu di lembaga pemerintahan ya. Kalau di lembaga tempat kerja itu mengikuti ketenagakerjaan maka dia harus tetap. Nah baru kemudian kalau tetap ada hak dan kewajibannya. Nah kewajibannya tentu bekerja sesuai dengan bidangnya, itu di kontrak kerja. Yang kedua, apa hak dia? Di ketenagakerjaan itu ada beberapa jenis. Satu gaji,
honor, tunjangan. Itu yang spesifik ya, lebih detailnya nanti baca sendiri, aku kurang paham. Itu yang kemudian soal asuransi kesehatan biasanya asuransi kesehatan itu bisa katakan BPJS. Nah biasanya BPJS itu yang biarkan langsung kampus dipotong, bukan kampus, tempat kerja dipotong langsung tempat kerja, entah via gajinya kah, entah via apa dan sebagainya. Itu biasanya kolektif biasanya di situ. Itu sih. Nah kalau soal tuntutan tadi mengenai apa namanya terkait dengan keadaan teman-teman pegawai yang ditugaskan di UB atau Satpam, saya kan kurang tahu. Saya sudah mengelola kampus, ya, itu berapa-berapanya nanti lebih tahu mereka. Tapi kalau saya dasar hukumnya itu harus pasti. Yang namanya dasar hukum ya kan harus pasti. Kan kita tidak bisa ngomong loh. Itu kan teori, prakteknya beda ya nggak bisa. Kan gitu. Sama-sama misalkan di Al-Quran itu sudah ngomong ya, laki-laki boleh nikah 4 kali, kan begitu. Itu kan teori. Nah, prakteknya walau nggak bisa nikah 4 kali, masa menyalahkan teorinya? Itu berarti menyalahkan Al-Qurannya dong. Kan nggak bisa. Hukumnya mengatakan bahwa yang namanya pekerja itu harus ada BPJS, kesejahteraan, gaji, honor. Kemudian kalau prakteknya nggak ada, berarti prakteknya yang problem, bukan aturannya. Karena harus menyesuaikan. Itu kalau yang saya tahu ya soal sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Oke, pertanyaan terakhir nih Gus, sebagai orang yang paham tentang hukum, menurut Gus ini apakah memiliki hak bagi para pegawai ini untuk mengajukan atau meminta haknya itu dalam itu bagaimana? Selama itu hak, itu boleh-boleh saja, wong hak kok. Hak itu boleh-boleh saja. Bahkan kalau perlu ditagih gitu loh, karena hak gitu loh. Terlepas nanti pasca pertemuan, kemudian ada mediasi, ada komunikasi, ada hal yang bisa rasionalisasikan, ya itu terkait kesepakatan. Dunia ketenagakerjaan itu kan dunia perdata. Dunia perdata kan dunia kesepakatan. Kalau kesepakatan itu kan munculnya asas fakta san servanda kan. Perjanjian antara kedua belah pihak itu hukum bagi keduanya. Kan gitu. Nah, pertanyaan saya waktu teman-teman pegawai itu melakukan perjanjian, apakah ada klausula itu? Kan gitu. Atau memang tidak ada dan menyetujui, atau bahkan itu memang ada di klausulanya, mereka cek di klausula kontraknya dulu. Nah nanti kalau misalkan minta coba cek kontraknya gimana, kan begitu. Itu karena asas sanservanda, fakta sanservanda itu dimulai dari kontrak, tanda tangan itu loh, kesepakatan itu ada nggak? Kalau ada minta aja, mau tuh hak. Kalau minta kemudian kalau ada dan kemudian diminta nggak disepakati gimana? Nah ini kemudian muncullah yang namanya sengketa perselisihan ketenaga kerjaan gitu. Makanya ini penting ini bagi guru-guru di setiap manapun, bukan hanya di kampus ini ya. Kalau dimanapun itu ada serikat guru. Ada serikat guru, misalkan serikat guru siang, serikat berapa dan sebagainya. Karena itu juga hak. Orang berserikat tuh hak gitu loh. Gitu itu sih. Oke, mungkin segitu aja dari kami ya. Terima kasih Gus Said atas waktu dan informasinya yang sudah diberikan. Semoga dapat bermanfaat buat kita yang mempelajari hukum ketenagakerjaan dan juga dapat tersampaikan masukan ini kepada pihak-pihak yang lain. Mungkin itu aja, kurang lebihnya nanti akan kita ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.